Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita memasuki ibadah Kamis Putih Passion keempat. Passion keempat ini mengenang masa penderitaan Tuhan Yesus yang memberi pengampunan kepada kita. Untuk itu kita sediakan hati kita saat teduh sejenak. Mazmur 51 ayat 9 sampai 10. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian, di saat ini ku angkat tembang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
salib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian dan ucapan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga Tuhan menyerahkan dirinya di kayu salib karena kasih-Nya kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu itu senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah-Mu ya Yerusalem. Haleluya. Kita angkat lagu pujian dengan bernyanyi, Agunglah kasih Allahku. Kasih Allah sangatlah besar di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih-Nya, maka Dia merelakan dirinya di kayu salib.
sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita sampai perayaan Pasion, ya, hari yang keempat dengan satu tema yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aku juga Yesus. Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Mari kita ikuti, kita perhatikan pembacaan ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, ia mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Pasal 13 ayat 11 dan seterusnya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab itu memang akulah guru dan Tuhan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi, hari ini kita merenungi sebuah pokok pemikiran renungan kita, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aku juga murid Yesus. Saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam satu pemahaman supaya kita tidak kehilangan berkat dalam proses ziarah yang kita lakukan berulang-ulang. Saya katakan, mulai daripada minggu Palmarum, ya, mulai pada minggu Palmarum kemarin sampai kepada ini, minggu-minggu di mana kita belajar melihat bagaimana kondisi dan keadaan sampai Yesus disalibkan dan akhirnya dikuburkan dan resurrection atau kebangkitan
yang kemenangan kita itu semakin jaya, saya tidak mau kita kehilangan berkat yang ada di dalamnya dalam setiap hari-hari perenungan yang kita lakukan. Hari ini kita memang mempunyai teknologi yang sangat baik, bahkan maju. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikhotbahkan khususnya di gereja kita yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan khusus di dalam masa pasion ini, tolong diulang-ulang dan kalau boleh di-share kepada orang lain supaya ada lebih banyak lagi loh Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman kita yang memperoleh kemenangan iman karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam nas yang kita baca itu tadi, di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, lalu mereka melakukan satu acara atau satu kegiatan, yaitu kebersamaan mereka, perjamuan. Jadi murid-muridnya semua ada berkumpul di sana. Dan ini dilakukan Tuhan Yesus karena dia sudah tahu bahwa inilah saat-saat di mana dia akan beralih dari dunia di mana dia berada sampai kepada kerajaan surga yang kelak akan dia berada di sana juga. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada mereka murid-murid itu satu tanda-tanda, satu tanda-tanda. Jadi mereka mungkin jeli bisa memahami, tapi kalau nggak jeli apa boleh buat. Hanya saja Yesus tetap berupaya supaya apapun yang dia lakukan, anak muridnya, orang yang mengikut dia itu boleh mengerti. Dan bukan hanya sekedar mengerti, tetapi juga mereka harus sungguh-sungguh memberitakannya supaya berita itu terus berjalan dan berkembang. Dan itu sudah dilakukan oleh para misionari dan hamba-hamba Tuhan yang jauh di atas umur kita sekarang, sehingga firman itu sampai kepada kehidupan kita. Hari ini kita bisa menikmati betapa indahnya satu persekutuan dan kebersamaan itu. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dalam lagi untuk melihat apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus, yang ditekankan oleh Yesus pada peristiwa yang dia lakukan ini. Pertama, hal yang kita mau lihat dari kitab Injil Yohanes yang kita baca tadi, bahwa kasih Tuhan itu tiada bertara. Kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan siapapun yang menjadi muridnya. Setiap murid-muridnya tidak mungkin tidak diketahui Tuhan. Pasti sudah lebih jeli melakukan screening, melakukan pemeriksaan sebelum dia memilih murid-muridnya. Dari satu perkataan, memang kamu semua sudah mandi, tetapi tidak semua kamu. Pernyataan ini sudah mengisyaratkan bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus, mau itu yang 100, mau yang 1000, mau yang berapa puluh orang pun yang mengaku bahwa dia adalah murid Yesus, Tuhan Yesus mengingatkan tidak semua kamu bersih. Buktinya dari 12 tim kecil Tuhan Yesus, itu satu orang yang kemudian kita ketahui bahwa perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus itu benar dan terjadi. Kalau seandainya sebelumnya sesudah kejadian itu tidak kita tahu bahwa salah seorang murid Yesus itulah yang menjual dia yang dimasukkan Tuhan Yesus, mungkin kita juga nggak ngerti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan memang kamu bersih, tetapi tidak seluruhnya. Ini merupakan satu pertanda dan peringatan bagi kita. Tetapi begitu pun tidak pernah Tuhan Yesus mendiskriminasi orang-orang yang ada di dalam tim misinya itu. Dia tetap membangun, dia tetap mengencourage, memotivasi, bahkan memberikan dorongan-dorongan yang baik, menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi seorang leader yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid-muridnya.
Ketika mereka berhadapan dengan imam, ketika mereka berhadapan dengan massa, ketika mereka berhadapan dengan orang miskin, dengan siapapun, Tuhan Yesus sebagai satu super top manager atau super top leader, dia memberikan contoh yang sampai hari ini, kalau sepanjang yang saya pahami, para leader di dunia ini, apapun agamanya, apakah dia pernah belajar tentang kekristenan atau tidak, apakah he know Jesus or not, tapi saya selalu melihat semua apa yang mereka terapkan di dalam prinsip-prinsip leadership mereka, semuanya itu berasal dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Alkitab, dalam firman Tuhan kita ini. Jadi kalau dia tidak belajar tentang Alkitab, kalau dia tidak belajar tentang kekristenan, kemungkinan besar itulah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, memberikan hikmah, memberikan pemikiran kepada setiap hati orang di dunia ini, baik dia Kristen maupun tidak Kristen, baik dia percaya Yesus Kristen duniawi, tetap dia juga mempunyai sesuatu yang ada dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, bersumber daripada kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Ya, kasih Tuhan Yesus maka kepada dunia. Nanti kita akan pelajari lebih banyak tentang hal ini. Lalu yang kedua yang saya mau lihat, Bapak Ibu, dan mari kita lihat bersama. Dalam peristiwa mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saya tidak melihat adanya kesombongan, adanya rasa supernya Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa I'm a leader, ya, I'm a boss. Tidak ada demikian. Justru dia menunjukkan bahwa dia dengan kesahajaannya melakukan tugas-tugas ini. Coba saudara pikirkan ya, seorang pemimpin, seorang juru selamat dunia yang diutus Allah Bapa, dia membuka bajunya sehingga dia memakai baju yang biasa. Kemudian dia mengikat pinggangnya dengan kain lenar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia duduk, kemudian dia isi basi itu ya dengan air, kemudian dia mengambil sekanya dan membersihkan kaki muridnya dan menyekanya kembali kain yang diikat di pinggang. Ini adalah merupakan satu contoh dan teladan. Beberapa waktu dulu saya pernah melakukan kegiatan ini, lalu saya bacakan sebagai liturgi, saya ingat, sehatkan kepada orang-orang, dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang maju ke depan dengan mengandalkan egonya sendiri. Saya utama itu buat kemarin waktu anak-anak CD, lalu ayahnya duduk di kursi, anaknya yang menghapus kaki bapaknya, dan kemudian nanti berganti, anaknya kembali dihapus, dicuci kaki, dibersihkan kembali, dibasuh kembali kaki ayahnya. Ini merupakan satu peringatan bagi kita untuk mengingat Tuhan Yesus seperti yang dikatakannya. Jadi di sini kita bisa menunjukkan kerendahan hati, sehingga melalui ini kemanapun kita juga akan bisa bertahan di dalam sikap humble, rendah hati. Ya, kita mau melakukan pekerjaan bukan karena kehebatan kita, tapi karena memang itu yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, tadi kasih Tuhan yang begitu besar menaungi umatnya. Yang kedua, pelayanan dalam kerendahan hati. Lalu yang ketiga, dari next teks yang kita baca ini, saya melihat bahwa Tuhan mau menekankan kesetaraan di hadapan Allah. Bahwa Tuhan itu memang agung, tetapi kita memandang dia bukan sebagai memandang dalam ketakutan. Memang takut akan Tuhan, tapi kalau kata takut ini, pemahaman boksu, perenungan boksu, perenungan saya mempunyai dua makna. Takut karena tidak mau melihat, mungkin karena ada kesalahan sehingga dia takut. Takut bukan karena kesalahan, tetapi karena loyal, karena tunduk kepada apa yang dikatakan oleh pemimpinnya,
sehingga dia juga melaksanakannya. Jadi beda takut yang seperti ini dengan takut yang ketakutan. Maksud jelaskan pertama tadi. Jadi saya pikir sebagai orang percaya, kita memang takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita loyal. Karena kita taat. Karena kita tahu Tuhan itu adalah sumber daripada segala dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau tunjukkan, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan menunjukkan kesetaraan kita di hadapan Allah dan persekutuan dengan satu yang lain. Ya, jadi kesetaraan kita di hadapan Allah. Tidak ada di antara kita yang lebih hebat, yang lebih rendah. Memang dalam struktur mungkin sering kita jumpai ada bos, ada anak buah, ada leader, ada anggota, bisa. Tetapi itu di dalam hal segalanya, baik rohani ataupun, tidak boleh membeda-bedakan sehingga ada seperti kelas raja, kelas babu, kelas, ya tidak boleh ada pembedaan-pembedaan seperti itu yang ditanamkan oleh Yesus dalam konteks ini. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus juga mau mengingatkan melalui kesempatan ini, ya, melalui kesempatan ini, Yesus juga mau mengingatkan cara Tuhan bagi orang percaya untuk memiliki persekutuan penuh dengan Yesus. Ya, ada cara Tuhan, ya. Ini kita bisa perhatikan sebentar pada ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Ayat 8 dikatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Sudah bisa paham? Sudah bisa mengerti itu? Kalau kita tidak menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan memperoleh bagian apa-apa di dalam kerajaan surga. It's okay kamu bisa bekerja. It's okay kamu bisa melakukan apapun. Tapi ingat satu hal. Kalau kamu tidak lakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka yang terjadi dalam hidupmu adalah kamu itu tidak mendapat bagian apapun di dalam kerajaan surga. Jadi bukan hanya kesetaraan dengan sesama, tetapi juga ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kelima, yang penting maksud pesankan melalui peringatan Kamis Putih yang hari ini kita peringati, yang sekaligus akan berbicara mengenai pembasuhan kaki murid Yesus. Aku juga adalah murid Yesus, adalah pembersihan Tuhan. Saudara bisa melihat, Tuhan tidak mau ada yang kotor. Tuhan tidak mau ada yang suci, tidak suci. Ya, Tuhan mau semuanya suci, kudus, dan tidak kotor. Siapa yang memenuhkan ini? Tuhan sendiri. Saya pikir sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan I am very clean 100%. Aku benar-benar suci 100%. Tidak yang bisa menyatakan ini. Tapi semua orang berjuang, berupaya sehingga nanti Kristus yang memenuhkan segala yang kita perlukan. Amin. Kristus yang memenuhkan. Kalau kita ada kasih Tuhan, kalau dalam pikiran kita ada kerendahan hati, kalau kita mengerti makna kesetaraan di hadapan Allah dan persekutuan dengan sama manusia, kalau kita tahu juga bahwa cara Tuhan itu sebagai persekutuan dalam Yesus, dan kita mengerti sekarang bahwa kita pada kondisi itu adalah sedang mengalami pembersihan dalam Tuhan, ya, pembersihan dalam Tuhan. Komputer kalau dia kena virus dilakukan pembersihan ulang. Lalu dia tanya, apakah kamu ingin membersihkan sebagian dokumen ini atau seluruhnya? Tinggal pilih, kita tekan aja all dokumen, langsung dibersihkannya semua, di clean it, dibersihkannya semua, dan akhirnya apa yang dia katakan? Virus
komputer Anda sekarang sudah dalam keadaan nyaman dan sebagainya. Begitu juga kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah dibasuh, maka yang lengket-lengket itu tadi semua yang merupakan bekas keringat atau debu apapun yang ada di dalam sudah bersih. Dan kalau kita sudah dibasuh oleh Tuhan, kita juga tahu siapa yang harus kita ikuti. Kalau kita sudah dibasuh, hati kita sudah diberi kekudusan, ketenangan, maka kita akan tahu siapa itu benih yang sesungguhnya dan siapa itu ilalang. Bisa kita bedakan. Melalui apa? Melalui mata hati kita. Memang tidak ada ketentuan. Kalau orang berjalan begini, pasti orang Kristen. Kalau orang jalan begini, ini berarti bukan Kristen. Kalau orang makan dia berdoa dulu, ini pasti Kristen. Kalau orang makan tidak berdoa dulu, ini pasti bukan Kristen. Tidak ada jaminan seperti itu. Karena satu kali saya pernah berjumpa dengan seorang Kristen yang saya kenal, tapi ketika makanan itu tersaji di depan meja, langsung aja dia makan. Mungkin dia katakan waktu dia tengok, dia ucapkan doanya, ya saya kurang ngerti ya. Tapi kalau sasaran kita adalah untuk melihat orang berdoa itu, lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mulutnya, amin, begitu. Maka saya tidak temukan cara itu dalam dirinya. Tetapi bisa saja ketika dia bertekun begini, melihat semua makanan itu sambil dia bagi belah. Tuhan berkatilah apa yang ada di hadapanku ini, berkati juga orang yang menyediakannya, dan berkati juga aku nanti supaya bisa menikmati, dan aku bisa melakukan yang terbaik untukmu. Dalam nama Yesus aku berdoa, dalam hati katanya. Lalu dia makan, dia kan berdoa juga. Makanya kita jangan selalu langsung menghakimi. Hanya yang Bapak suka, tidak ada satu tanda persis yang mengatakan ini adalah cara hidup orang Kristen. Kalau nggak gini, berarti cara jalan orang Kristen. Kalau nggak gini, berarti dia bukan orang Kristen. Tidak ada ketentuan begitu. Ya, tidak ada ketentuan begitu. Masing-masing mempunyai penafsiran dan pemahaman sesuai dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat Kristus. Kristus, ya, yang sudah menjadi juru selamat kita. Anak Allah yang tunggal, yang mati di kayu salib. Yang kalau kita lihat dia adalah sebagai tokoh yang lemah, tetapi justru bukan tokoh yang lemah. Dia adalah tokoh yang humble, yang rendah hati, sehingga dia menunjukkan kekuatannya bukan dengan kekerasan. Ada sering orang menunjukkan kekuatannya melalui kekerasan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menunjukkan kuasa firman Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jikalau aku sebagai Tuhan dan guru kamu sudah membasuh kaki kamu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Maka kamu wajib saling membasuh kaki. Memang sampai sekarang di gereja-gereja pembasuhan kaki ini dilakukan hanya sebagai satu tradisi. Belum menjadi satu aturan yang universal. Tetapi ketika kita melakukannya sebagai satu tradisi ataupun merupakan satu peraturan yang universal, tidak ada gunanya kalau hanya kita lakukan hanya sebagai ritual, ya, atau tidak hanya kita lakukan hanya sebagai formalitas tanpa menyentuh 5 hal yang saya maksudkan di atas tadi. Tetapi ketika kita sudah lakukan itu, mengingat ke-5 hal yang di atas, saya punya keyakinan kita juga merasakan kehidupan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, saya mau akhiri renungan kita pada hari ini dengan mengatakan bahwa makna Yesus membasuh kaki adalah kita saat ini diundang, ya, untuk memahami bahwa Yesus yang sedang membasuh
hati kita. Makanya tadi saya katakan, aku murid Yesus. Hati kita dibasuh oleh air kasih yang datangnya dari Allah. Nah, air itu membersihkan hati kita dari perasaan yang jauh dari cinta kasih. Misalnya ada iri, ada kebencian, ada dendam, ada kesumat, ada menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain atau kepahitan, ya. Yang harusnya itu nggak perlu lagi. Nah, ketika Tuhan mengalirkan air kasih-Nya itu di dalam hati kita, yang merupakan simbol daripada kekotoran atau kotor yang ada di sana, maka kita bisa memiliki hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Saat ini dan besok, saudara-saudara, Anda, saya diundang untuk merayakan kebersamaan. Kebersamaan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus melalui perjamuan kasih yang indah. Di gereja kita itu kita laksanakan juga habis selesai minggu, jemaat tidak pulang, ada jamuan kasih, di sana kita berdiskusi, ada pergumulan-pergumulan, dan ketika Boksu dampingi Bapak Ibu Saudara untuk melakukan waktu saat itu, Boksu juga dengar-dengar gimana cerita-cerita, dan itu Boksu jadikan sebagai pokok doa dan pergumulan. Ada perjamuan kasih, ya, yang memang waktu berkumpul itu kita membahas hal-hal yang penting. Ya, memang sekarang kita sudah jarang sekali melakukan perjamuan kasih, tetapi makna perjamuan kasih itu adalah ada kebersamaan. Sesama kita tidak memandang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, tetapi di hadapan Tuhan kita juga harus membina komunikasi yang benar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karenanya saudara-saudaraku, Yesus yang mau berkorban untuk menembus dosa kita, ya, tidak hanya tubuh dan darahnya saja yang dia korbankan sesungguhnya, tetapi hatinya juga, perasaannya juga, pikirannya juga sebagai manusia tetap ditundukkannya di bawah kasih Tuhan Yesus. Dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, sekaranglah waktunya kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mari terus belajar memahami makna pembasuhan kaki ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan hanya yang kotor yang perlu dibasuh. Dan ketika kita berusaha untuk merenunginya, saya mau mengajak, mari kita merenungkan juga bahwa pada saat ini Tuhan Yesus berkata, aku akan membasuh kakimu. Dan kita katakan, Tuhan Yesus, di dalam hatiku aku beriman, karena aku juga adalah murid Yesus. Aku rindu supaya kakiku juga engkau basuh, dan itu akan meringankan langkahku untuk mencapai segala tujuan dalam kehidupanku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh merasakan firman Tuhan ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu, yang sungguh-sungguh memberikan kesan yang indah, menunjukkan sebagai seorang raja yang sangat rendah hati, yang mau membersihkan kaki daripada murid-muridnya. Tuhan, kami juga adalah murid-Mu. Kami rindu juga supaya kaki kami dibasuh oleh-Mu, supaya hati kami dipulihkan oleh-Mu melalui air kasih yang Kau curahkan dalam hati kami, dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa, kami juga bersama-sama mempunyai komitmen seperti yang Tuhan katakan firman-Mu ini, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mungkin di antara kami masih ada yang mempunyai pengalaman pahit atau kepahitan dengan orang lain dan dengan siapapun. Tuhan, itu membuat kami merasa tersiksa. Terkadang ada kebencian, terkadang ada kesumat, terkadang ada sesuatu yang menjengkelkan, yang mungkin disebabkan hal-hal kepahitan itu yang tidak selesai. Tapi pada hari ini Bapa, mari
alirkan aliran air kasih-Mu melalui penyertaan Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya hati kami boleh disucikan, hati kami boleh dibersihkan, sehingga kami besok datang kepadamu sebagai umat yang memohon pertolongan yang sungguh-sungguh dan mendapatkan pertolongan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah peringatan Pasion hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari ini hari yang keempat menjadi berkat bagi sesiapa saja yang mendengarkan pemberitaan ini, sehingga iman mereka semakin dikuatkan untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mari Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita berdoa doa Bapa kami persilahkan seluruh jemaat bangkit berdiri.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Marilah, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.